Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam was sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema saya pada subuh kali ini adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat secara etimologi atau secara bahasa itu berarti an-nama', yakni tumbuh, atau az-ziyadah, bertambah, atau as-shalah, yakni perbaikan. Yakni zakat secara bahasa itu menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Itu secara etimologi, secara lugah, secara bahasa. Sedangkan makna fitri itu sendiri berasal dari kata iftar yang artinya berbuka, yakni kita tidak berpuasa lagi. Itu maknanya fitri, ya. Kenapa zakat ini disandarkan pada kata fitri? Karena fitri atau tidak berpuasa lagi itu adalah sebab dikeluarkannya zakat ini. Jadi karena kita tidak lagi berpuasa, karena sudah berpuasa sebulan penuh, maka dikeluarkanlah zakat fitri ini. Ada pula ulama yang menyebut yakni zakat ini dengan sebutan fitrah. Dan ini sepertinya yang lebih ma'ruf atau dikenal di kalangan kita. Betul? Betul ayahanda ya? Sudah bayar fitrah belum? Ya kan? Sudah, gitu kan? Nah, ini istilah ini atau nama ini lebih ma'ruf atau lebih dikenal di kita ini, di kaum muslimin di Indonesia ini. Yakni fitrah itu maknanya adalah naluri atau bawaan diri itu. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Jadi benar kita kalau menyebutnya dengan nama fitrah tadi. Sudah bayar fitrah belum? Sudah, dan seterusnya. Dan ini istilah ini digunakan oleh para pakar fikih. Sedangkan secara makna istilah, zakat fitri ini berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar. Apa itu iftar? Yakni tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Nah, sebagaimana seluruh perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, pasti dia memiliki hikmah. Begitu pula yang namanya zakat fitri ini atau zakat fitrah ini. Dia mengandung hikmah. Baik itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ada beberapa hikmah dari pensyariatan zakat fitri ini, ibunda. Yang pertama, untuk berkasih sayang dengan orang miskin. Yakni agar kita bisa mencukupi mereka. Jangan sampai dia minta-minta pada hari raya ini, pada hari Id ini. Jadi mereka tercukupi, tidak minta-minta pada hari raya itu. Yang kedua,
memberikan kegembiraan, memberikan sukacita kepada orang miskin, supaya mereka pun yakni dapat merasakan kegembiraan di hari raya itu, di hari Aidil Fitri itu. Karena setiap manusia kalau dia diberikan sesuatu yang dia sukai, maka dia akan gembira, dia akan suka. Siapapun dia. Orang kaya diberikan sesuatu yang dia sukai, maka dia akan gembira, apalagi orang miskin. Yang ketiga, hikmah atau manfaat dari zakatul fitri atau zakat fitrah itu membersihkan kesalahan kita yang berpuasa ini. yakni kita yang puasa ini ada kesalahan. Apa itu? Misalnya dari kata-kata yang sia-sia. Sebagian manusia yang puasa masih ada yang berkata sia-sia. Atau bahkan rafas, yakni kata-kata kotor yang dilakukan selama dia berpuasa itu. Mana dalilnya? Ini dalilnya, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakini man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati." Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, mewajibkan zakat fitri. Yang pertama, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari al-lagwi, yakni bersenda gurau selama puasa itu, dan dari kata-kata keji, ya, dari kata-kata keji yang dia sebutkan. Ini dalil daripada zakatul fitri, zakat fitrah itu, yakni satu untuk mensucikan kita yang puasa ini, agar puasa kita itu jadi sempurna, bersih. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya itu makbul, diterima. Dan barang siapa yang membayarnya, menunaikannya setelah sholat, yakni maksudnya sholat Idul Fitri, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, hadis nomor 1609. Dan juga diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1827 dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Apa hukum zakat fitri dan apa dalilnya? Zakatul fitri ini adalah sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada yang sunat, ada yang wajib. Zakat fitri, zakat fitrah ini itu wajib. Wajib ditunaikan oleh seorang muslim pada hari ketika kita tidak berpuasa lagi dari puasa Ramadan. Bahkan ini merupakan sebuah ijma' dari kita, para ulama kita, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahuyah dan semua kaum muslimin dari yang kalangan ulamanya sampai orang awam. Ayahanda pernah dengar ada kelompok atau golongan yang menolak zakat fitri? Zakat fitrah ada? Sepertinya kita tidak pernah mendengarnya, ya. Karena semua melakukannya. Walaupun lebarannya duluan. Hari kemarin Sabtu sudah ada, saya nonton itu. Sudah ada 3 kelompok yang sudah lebaran duluan.
Ya. Kemudian itu hukumnya apa tadi? Wajib. Dalilnya mana? Dalilnya dari Al-Quran. Pertama dari Al-Quran. Dan ini kita hafal surahnya ya, ayatnya ya. Dalilnya Al-Quran, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakaros ma rabbihi fasalla. Ada di surah apa Ibunda? Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Kata Allah, qad aflaha man tazakka wa zakaros ma rabbihi fasalla. Sungguh telah beruntunglah, dapat kemenanganlah orang yang mengeluarkan zakat, lalu menyebut nama Tuhannya, ya, menyebut nama Tuhannya, Tuhanmu, membesarkannya, hanya mengucapkan takbir, lalu dia mengerjakan sholat. Nah, ayat ini menurut riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini diturunkan dengan berkenaan zakat fitrah, zakat fitri. Berkenaan dengan takbir hari raya puasa Idul Fitri dan sholat Idul Fitri. Jadi makna zakat di dalam ayat ini beliau katakan maksudnya zakat fitri, zakat fitrah. Makna menyebut nama Tuhanmu itu yakni kita bertakbir, kalau istilah kita takbiran, atau membesarkan Allah, Allahu Akbar Allah, dan seterusnya ya. Lalu dia sholat. Nah, sholat di ayat ini maksudnya adalah sholat Idul Fitri. Jadi diambil dari pengertian ayat ini bahwa zakat fitri itu, zakat fitro itu dia adalah salah satu perintah agama, satu amal yang dapat mendatangkan yakni keuntungan dan kemenangan. Begitu juga kata Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyib, juga sahabat Umar Ibnu Aziz, zakat yang dimaksud di ayat ini adalah zakat fitrah. Nanti bisa ayahanda ibunda lihat di tafsir. Kemudian dalil yang kedua, ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melakukan sholat Idul Fitri. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, hadis nomor 1503, dan Muslim nomor 984. Tetapi yang dimaksud dengan as-saghir di hadis ini, bunda, anak kecil, di dalam hadis ini tidak termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Kenapa? Karena memang ada sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusia, mazhabnya Zahiri, beliau mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya, yakni bayi yang masih dalam perut itu. Nah, ini kata para ulama yang lain sepertinya hal ini kurang tepat, karena janin tidaklah disebut shaghir dalam bahasa Arab, juga dalam uruf atau kebiasaan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian siapa yang berkewajiban membayar zakatul fitri atau zakat fitro itu? Ya.
Nah, zakat fitri ini wajib ditunaikan oleh pertama setiap muslim. Berarti orang kafir tak ada bayar ini. Yang bayar itu adalah orang muslim. Yang kedua, yang mampu mengeluarkannya, yakni bayar zakat fitri itu, zakat fitro itu. Nah, pertanyaannya adalah mampu di sini bagaimana? Karena kadar kemampuan orang itu beda. Maka para ulama, mayoritas ulama mengatakan batasan mampu membayar zakat fitri di sini adalah dia punya kelebihan makanan bagi dirinya dan yang ditanggung nafkahnya pada malam dan siang hari fitri itu. Jadi kalau dia ada makanan untuk dimakannya pada malam hari raya dan itu ada kelebihannya, maka dia wajib bayar zakat fitro itu. Ustadz, dia anaknya 3 misalnya, miskin sekali. Atau sama istrinya, suaminya. Sementara ada makanan yang memang untuk makan dia malam zakat fitri dan hari raya itu. Untuk berlima itu. Ada kelebihan untuk bayar zakat fitro itu. Tapi hanya untuk bayarnya cuma 1 orang, suaminya saja. Atau 2 orang, atau 3 orang. Gak bisa semua 5-5-nya. Bagaimana itu? Kata para ulama, yakni dia membayar untuk dirinya dulu. Yakni yang orang yang punya tanggung jawab memberi nafkah itu. Lalu kepada orang-orang yang di bawahnya. Adapun kalau nggak cukup, maka itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau dia cuman kelebihan harta malam itu untuk bayar cuma untuk dirinya dan istrinya, maka dirinya dan istrinya. Sedangkan anak-anaknya dia tidak sah. Bahkan boleh jadi anak-anaknya itu dan dia sendiri juga masuk, yakni orang yang wajib diberi zakat fitrah itu. Jadi apabila keadaan orang seperti itu, dia dikenakan mampu wajib ya untuk bayar zakat fitrah itu. Nabi SAW berkata, barang siapa minta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia mengumpulkan bara api. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran cukup itu? Maka Rasulullah menjawab, seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 1435 dan Ahmad nomor juz 4 halaman nomor 180 disahihkan Syekh Albani. Alangkah alangkah Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk zuhud, warok terhadap dunia ini. Lihatlah, Nabi mengatakan cukup itu yakni ada seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Kalau kita melihat ini, ya subhanallah, alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ibunda. Kita mungkin bisa hidup dengan harta yang kita miliki itu, dengan makanan pokok saja bisa setahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang paginya itu, pagi hari dia itu memiliki makanan yang dia makan bisa hari itu, badannya sehat, negerinya aman, maka kata Nabi seolah-olah dia memiliki dunia beserta isinya. Cuma 3 makanan yang dia makan hari itu, badannya sehat, negerinya alangkah banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita di ayah anda. Ya subhanallah, kita bukan lagi makan, kita bahkan kebutuhan sekunder kita berlimpah. Betul ya? Betul. Yani kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang di sana, di Afrika sana, negeri-negeri Islam yang miskin.
Kita di sini subhanallah nikmat Allah berlimpah ruah. Subuh hari ini kita sudah diturunkan oleh hujan oleh Allah. Sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang di sana. Kapan seseorang mulai terkena kewajiban bayar zakat fitri? Seseorang mulai terkena kewajiban bayar zakatul fitri jika dia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Maka jika dia dapati waktu tersebut, maka wajib baginya bayar zakat fitri. Ini pendapatnya para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i. Alasannya karena zakat fitri berkaitan dengan hari fitri, yakni hari kita tidak lagi puasa. Oleh karenanya zakat ini dinamakan seperti itu, yakni disandarkan kepada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut. Kemudian bentuk zakat fitri. Bentuk zakat fitri itu ayahanda ibunda sekalian, dia berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, di sebagian tempat barangkali jagung ada ya. Makanan pokok ya, semacamnya. Nah, ini sebagaimana dipilih oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki, Syafi'iyah dan juga ulama-ulama yang lain. Tapi di mazhab Hambali, Hanabilah, mereka hanya membatasi zakat fitri itu hanya pada yang ada di dalil, yakni korma dan gandum. Dan sepertinya pendapat yang pertama lebih tepat ya, wallahu alam, yakni disesuaikan dengan makanan pokok di negeri masing-masing. Dan sepertinya perlu kita ketahui bahwa Nabi mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok korma dan gandum karena saat itu keduanya menjadi makanan pokok penduduk Madinah. Barangkali andai kata makanan pokok penduduk Madinah pada saat itu beras, maka sepertinya insya Allah Nabi akan memerintahkan dengan beras. Kemudian bagaimana ukurannya? Ya, para ulama mengatakan bahwa kadar wajib zakat fitri itu adalah 1 sok. Satu apa? Sok. 1 sok dari semua bentuk zakat fitri, semua jenisnya itu. Sebagian ulama mengatakan dikecualikan gandum dan kismis. Kalau gandum kismis itu hanya separohnya, setengah sok. Wallahu ta'ala alam. Dalilnya mana? Ini dalilnya hadis Ibnu Umar. Tadi telah disebutkan bahwa zakat fitri itu seukuran 1 sok kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan dahulu di zaman Nabi SAW kami menunaikan zakat fitri berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok korma, 1 sok gandum, dan 1 sok kismis. Dalam di riwayat yang lain 1 sok keju ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari nomor 1506 dan Muslim nomor 985. Jadi 1 sok itu ukuran zaman Nabi. Setiap zaman itu ada ukurannya. Yang saya ketahui itu 1 sok itu ada yang mengatakan ini berbeda para ulama. 1 sok itu apa? Ada yang 4 mud. Jadi di zaman Nabi itu takaran itu, kalau kayak kita sekarang kan kilogram, ton ya kan. Kalau dulu zaman Nabi itu 1 sok. 1 sok itu ada yang mengatakan 3 genggam tangan orang dewasa sedang itu. Ada yang mengatakan 4 genggamnya. Ya. Saya pribadi itu ada di rumah, saya memiliki takaran yang saya dapat dari teman saya Ustadz di Jawa itu ada sanadnya, itu sanad riwayat takaran itu. Ya, tapi ini masalah yang luas. Jadi
ada yang berpendapat dia satu sok itu 4 mud. Mud itu genggaman orang dewasa yang sedang, atau 3 mud. Kalau ditimbang zaman sekarang ini itu ada ulama yang berpendapat yakni sekitar kurang lebih 3 kilogram. Ini sebagaimana disebutkan oleh di Qomus Al-Muhit ya. Dan yang lainnya mengatakan satu sok itu 2,157 kilogram. Ya. Kemudian di negeri kita ini zakatul fitri itu yang masyhur, yang kita kenal tuh 2,5 kilogram. Dan ini insya Allah sudah tepat. Ya, ini kebiasaan kita 2,5. Ini sah insya Allah. Sebagaimana ada pendapat yang lain dari ulama-ulama kita, ulama Indonesia ini, nanti ayah anda bisa yang punya bukunya itu, seperti di buku Fikih Islam, buku yang warna kuning itu buku terkenal sekali itu, di rumah-rumah orang tua sampai sekarang udah ratusan kali dicetak dari tahun 60-an 70-an, yang ditulis oleh Sulaiman Rashid. Itu kalau beliau menyebutkan takarannya di situ 3,1 liter. Ibunda, di Bengkulu ini masih ada nggak ukuran liter? Masih ada. Nah, di Bengkulu ada lagi cupak. Cupak itu berapa kilogram? Hah? Kalau kilogram berapa? Satu cupak. Satu? Nah, itu nanti jadi setiap daerah, setiap tempat, bahkan mungkin kalau kami di Jambi itu gantang, di Bengkulu ada gantang. 1 gantang, setengah gantang. Saya nggak paham dulu waktu kecil dulu kan. Jadi takaran-takaran itu ada ya. Nah, kalau Sulaiman Rashid di bukunya Fikih Islam beliau 3,1 liter. Sementara penulis yang lain yakni Dr. Andes Muhammad Rifai di bukunya Fikih Islam juga judulnya, beliau berpendapat 2,5 kilogram. Dan kita sekarang kaum muslimin untuk mudah, kita hanya melihat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Via misalnya kemana, iya kan? Untuk tahun ini kalau bayar beras sekian, kalau uang sekian. Nah, insya Allah itu sudah mencukupi. Lalu bagaimana misalnya Ustadz? Saya ini biasa makan beras dolo. Beras apa? Waduh, tersebut pula. Beras apa? Beras yang inilah kadar rendah lah. Apa sebutannya itu? Pokoknya maaf ya Allah. Beras yang inilah murah lah gitu kan. Bagaimana Ustadz? Tapi saya mau berzakat dengan beras yang elok, misalnya beras Solo atau beras Rajo Lele, boleh, sangat bagus sekali itu. yakni Anda mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kamu belum sampai pada iman yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Yang kita cintai itu tentu yang terbaik. Ada Allah menyindir kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Nanti ibunda tak hadir dalam ingatan saya itu ayatnya berapa, suratnya. Allah menyindir sebagian orang yang dia menafkahkan harta itu, yakni dia memberikan yang jelek-jelek, yang dia tidak sukai lagi atau dia gak suka. Maka ada sahabat saya waktu saya masih nyantri dulu, Ustaz Budiono, Allah, semoga Allah menjaga beliau. Dia mengamalkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiku itu. Saya juniornya. Kamu belum ayat Allah, kamu belum mencapai iman yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Jadi setiap kami para juniornya memuji barang yang dia pakai, dia langsung kasih. Misalnya dia pakai baju baru gitu. Mas, bajunya bagus nih kan mas, kamu mau beri?
Dibukanya, ya Allah. Kok masa ana mau ngamalkan ini, dan rezeki beliau, dan subhanallah besoknya itu dia datang lagi jamaah dari luar tempat jantri, itu ngasih dia, aduh subhanallah, kata kami, inilah Allah ganti itu. Dan dia nggak pelit gitu. Sepertinya bukan memuji ini ya. Sepertinya beliau Mas Budiono itu, aduh, jauh ya. Seperti dia udah dicabut itu sifat pelit pada. Saya kagum sekali sama dia. Sampai jam tangan aja itu baru ada aja yang ngomong, Mas, dibuka sama dia, ya Allah. Dia mau ngamalin itu. Beda dengan kita ini. Kita sengaja baju-baju yang sudah lusuh, dah kita suko aja baru kita kasih kok. Sampai orang yang kita kasih juga, ikut baju apa kain. Nah ini jadi terjawab ya. Jadi kalau ada orang yang mau dia, selama ini dia makan beras yang murah, lalu dia mau bayar fitrah, lihatlah kita, ingat gak ibunda? Persembahan siapa, korban siapa yang diterima oleh Allah? Ya ini korbannya Habil, karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Kemudian bab berikutnya, boleh nggak mengeluarkan zakat fitrah atau fitri itu dengan uang? Ulama Malikiyah, ya, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitri dengan uang senilai dengan zakat, karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan dibolehkan hal ini. Yakni di zaman Nabi sudah ada dinar dirham, yakni mata uang. Tapi Nabi menyuruh para sahabat yakni mengeluarkan so'am min to'am, satu sok dari makanan yang kamu makan. Nah, sedangkan pendapat ulama yang lainnya bahwa zakat fitri itu boleh diganti dengan uang. Nah, ini ulama berbeda ya. Al-Imam Abu Dawud mengatakan Imam Ahmad pernah ditanya, aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang untuk zakat fitrah? Jawab Imam Ahmad, aku khawatir sepertinya itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitri dengan uang berarti menyelisih perintah Rasulullah. Dalam kisah lainnya masih Imam Ahmad, ada yang berkata pada Imam Ahmad, sejumlah orang mengatakan boleh menunaikan zakat fitri dengan uang sebanyak seharga zakat itu. Kata Imam Ahmad, mereka meninggalkan sabda Nabi SAW. Nah, pendapat ulama yang lainnya boleh, yakni membayar zakat fitri itu dengan uang. Mereka beralasan bahwa ini sudah dilakukan, ada riwayatnya, ada atharnya, ada hadisnya dari kaum salaf, yakni pendahulu kita dulu. Ya, dari ulama-ulama terdahulu seperti Umar bin Abdul Aziz, salah satu khulafa yang terkenal, yang di zamannya itu makmur. Tidak ada orang minta-minta zaman Umar ibn Aziz itu. Zaman kegemilangan Islam itu. Ada ulama Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat. Al-Imam Az-Zuhri, kemudian Al-Imam Ibn Shihab, juga Al-Imam Sufyan Al-Thawri, juga Al-Imam Abu Hanifah, tadi sudah kita sebutkan. Juga Imam Bukhari, salah seorang ulama ahlul hadis, ya, dan lain-lain banyak ulama yang mereka membolehkan membayar zakat fitri atau zakat fitrah dengan apa? Uang. Nah, mazhab ini yang membolehkan dengan uang ini, mereka melihat kepada tujuan dan maksud dikeluarkannya zakat fitri itu. Tadi sudah kita sebutkan di awal. Salah satu maksud atau tujuan atau hikmah kita zakat fitri itu, yakni memberikan makan orang fakir miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa tu'matan lil masakin,
dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, kata mereka yang membela mazhab ini, ketika zakat fitri itu tujuannya untuk memberi makan orang-orang miskin, maka memberi makan orang miskin dapat dilakukan dengan memberi zat makanan kepada mereka sebanyak 1 sok tadi, seperti korma, gandum, atau kalau kita di sini beras. Tapi dapat juga dengan uang, yakni sebagai harganya itu, sebagai penggantinya itu, yakni disesuaikan dengan harga 1 sok tadi, atau kalau kita tadi 2,5 kilogram tadi, atau 3, atau kurang lebih lah, berputar di sekitar itu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama salaf pendahulu kita, mereka telah mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah mereka dengan uang dirham sebagai harga atau pengganti 1 sok jenis makanan, seperti korma, gandum, beras. Jadi dari sini kita mengetahui, ayahanda ibunda sekalian rahimakumullah, pendapat ini yakni yang membolehkan membayar dengan uang, mereka tidak terpaku dengan zohirnya hadis. Mereka tidak terpaku dengan zohir hadis itu, yang memang menyebutkan beberapa jenis makanan itu, korma dan seterusnya. Tapi mereka melihatnya kepada maksud dan tujuannya itu, yakni memberikan kegembiraan kepada orang miskin itu. Nah, cara mengeluarkan hukum ini, kalau dalam bahasa usul fikihnya itu istimbat hukum, yang seperti ini itu sudah terjadi di zaman Nabi, yakni pembenaran dari Nabi, yakni takrir Nabi, yakni sebagian sahabat itu mereka ada yang berpegang kepada zahir dalil, zahir nas. Paham sampai sini ya? Ini agak kita ngaji agak ini. Kalau bahasa kita sekarang tuh mereka memahami secara tekstual. Tahu ya tekstual ya? Tapi ada sebagian lagi sahabat itu yang mereka melihatnya ini tujuannya apa, maksudnya apa, ini kemana ini. Maka mereka, kalau bahasa kita sekarang, mereka menyebutnya dengan secara kontekstual. Ini ceritanya itu. Jadi ada suatu ketika, ini hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda kepada kami ketika kami kembali dari perang Ahzab, salah satu perang besar yang diikuti oleh Nabi. Kata Nabi, janganlah seorang pun juga dari kalian sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Khuraizoh. Jadi kampung Bani Khuraizoh itu kampung orang Yahudi. Mereka ini mengkhianati Nabi waktu perang Ahzab. Nabi mau menghukum mereka. Nabi suruh sebagian sahabat ke situ dengan perintah, pergi kalian ke sana, janganlah seorang pun di antara kalian sholat asar sebelum sampai di situ. Maka di tengah-tengah perjalanan masuk waktu sholat asar. Nah, sebagian sahabat mereka di tengah jalan dapat waktu sholat tadi mereka sholat asar. Mereka apa? Sholat asar. Sebagian yang lagi mengatakan kami tidak akan sholat asar sampai kami sampai di kampung Bani Khuraizoh. Sebagian lagi mengatakan enggak, bukan itu yang dimaksud Nabi. Ya, bahkan inilah yang kita kehendaki. Nah, kemudian mereka berselisih. Jadi ada yang sholat di jalan sudah masuk asar, ada yang sholat sampai di kampung Bani Khuraizoh. Sampai dikatakan di riwayat yang lain tuh sudah masuk waktu maghrib.
Nah, berita ini sampai kepada Nabi. Dan Nabi tidak mencela di antara mereka ini, di antara dua sahabat yang beda tadi. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari, hadis nomor 946, 4119, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 1770. Jadi ibunda, sebagian memahami sabda Nabi itu secara tekstual. Tidak boleh, pokoknya sampai di situ baru boleh sholat asar. Sebagiannya memahami secara kontekstual. Nabi bukan melarang kita sholat. Nabi berkata ngecek seperti itu agar kita cepat-cepat sampai di situ supaya bisa sholat asar di situ. Paham sampai sini bunda? Paham ya? Ini ngajinya agak ini dekat. Jadi para sahabat tadi berbeda. Nah, ini jadi dasar yang besar, ya. Dikala kita mendapati perselisihan sesama kita ini, kita ada berselisih tak? Hah? Rata-rata kita berselisih dalam beberapa hal. Nggak banyak. Contoh Ustadz, ini buktinya penetapan Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang sudah menetapkan hari Senin, ada yang menunggu pemerintah, ada yang sudah kemarin. Anda bisa lihat setiap tahun seperti itu. Ada yang hari ini. Nah ini, dan juga persoalan-persoalan khilafiyah yang lainnya itu. Hah? Kalau kita bentangkan di sini banyak sekali masalah-masalah khilafiyah. Nah, salah satu sebabnya mereka berbeda itu, ada yang memahaminya secara tekstual, ada yang memahaminya secara konteks. Nah, seperti sahabat tadi. Mereka yang satunya mengatakan secara tekstual, tapi pokoknya tidak boleh sholat jalan sampai sana. Tapi tidak, maksud Nabi ini supaya kita cepat-cepat, bukan melarang mutlak. Tapi mereka nggak saling nyalahin, tidak nyalahin, kau tidak sah, dia mereka bawa ke Nabi nggak nyalakan. Nah, sebenarnya ini pembahasannya bagus sekali nih kalau bab usul fikih itu. Kita menyikapi perbedaan-perbedaan di antara kita ini, yang kadang-kala ini perbedaan biasa zaman dulu, tapi karena dibesar jadi ribut. Hanya karena si Amri ini sholat mimpinnya enggak bismillahnya enggak dijaharkan, enggak usah lagi undang Ustaz Amri. Ampun, dia enggak baca bismillah. Padahal si Amri itu baca bismillah, cuman dia membacanya secara sir. Ngapu udah lagi Ustadz itu tuh ngapu nyo sholat jarinya bergerak-gerak tahiyat. Gak usah lagi undang Ustadz itu ngapu nyo sedekap waktu itidal. Gak usah lagi nyo sujud tangan dulu. Itu kan lutut dulu. Itu banyak nian perbedaan itu. Nah, kalau ayahanda kita belajar mazhab yang 4, ada buku yang bagus tuh, Bidayatul Mujtahid. Itu buku tentang mazhab-mazhab, terutama mazhab yang 4 itu. Itu bagus sekali itu. Oh iya. Tapi kalau orang awam nanti malah bingung, dia mau milih yang mana ini, yang ini benar. Itu pertanyaannya, bagaimana orang awam menyikapi perbedaan itu? Bagaimana ibunda? Bagaimana ibunda? Ibunda kalau ada perbedaan, ini saya terang-terangan saja. Mungkin di majelis kita ini, mungkin ada yang berbeda. Ustadz Anu bilang kemarin begini. Datang Ustadz Anu, tidak begitu. Bagaimana ibunda menyikapinya? Gimana? Hah? Tahu dari mana yang terbaik? Kalau bere boleh kita bisa bilang terbaik dari warnanya mungkin kan? Iko berenya warna gelap, banyak batunya. Iko putih, tidak ada kotoran. Mungkin bisa gitu kan? Nah ini. Nah, kalau saya pribadi, kita memilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita memahami. Oh, sepertinya ini. Kita diberikan apa?
akal untuk lalu kita sesuaikan dalil-dalil nakli yang ini Ustadz ini berkata seperti ini. Dia mengatakan tidak, ini alasannya. Dia mengatakan iya, ini ya. Sepertinya saya ikut ini yang iya ini. Gitu. Atau mencari referensi lain, beli buku atau tanya ke Ustadz yang lain ini, dia ini mengatakan nggak boleh ini. Ustadz bilang boleh, gimana? Ada subhatnya ini, tadi gimana? Kalau kalau ada kemampuan. Yang kedua, ibunda, yang menenangkan hati ibunda. Mana yang lebih menenangkan? Kalau menenangkan ikut itu silakan. Ada ayatnya itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Ustadz saya udah ngerti. Apa yang kece Ustadz udah nedo paham saya. I don't understand. Saya nggak paham. Apa? Nggak paham saya. Ustadz bilang usul fikih apa? Nggak paham, nggak separuh, nggak paham saya. Pokoknya saya percaya aja lah dengan Ustadz. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena orang awam nggak sama sekali nggak tahu boro-boro bahasa Arab. Ya kan, baca Al-Fatihah kita belum lurus ya kan? Udah kita ikut aja mana yang lebih kita yakini. Paham ya Anda ya? Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Masalah yang penting. Karena hal ini kadang membuat kita bingung. Setiap tahun ribut aja itu. Ya kan? Nanti masuk ke bab bagaimana ini? Apakah panitia zakat? Di sini ada panitia zakat. Itu masuk amil atau bukan dan seterusnya. Maka silahkan kalau ada ustadz yang menjelaskan, silahkan kita memilih mana yang menurut ilmu yang Allah beri paham kepada kita, ini sepertinya lebih mendekati kebenaran dengan dalil-dalil yang dia paparkan. Nah tentu nggak cukup kayak saya di sini, nggak cukup kalau mau ayah anda kan tinggal menerima saja. Nah kalau ingin itu ada tempat berbeda, materi yang berbeda, atau dengan cara sekarang udah banyak kita bisa menyimak berbagai macam fatwa ceramah dari berbagai macam ustadz dari lintas mazhab. Jadi saya ingin mengatakan kalau dalam masalah yang furu, yang cabang, kita sebagai orang awam tidak paham, kita ikuti saja mana yang kita yakini lebih mendekati kebenaran sesuai dalil-dalil yang bisa kita terima. Atau kalau sama sekali nggak punya kemampuan, awam nian, ya sudah kita mengikuti mana yang menenangkan hati kita. Dan kita berhenti dari memperdebatkan yang kita tidak paham itu. Kalau para ahli ilmu sudah berdebat, maka orang awam jangan debat. Habis akhirnya nanti lempar batu, lempar palu. Nggak selesai, orang ulama aja ini. Ya. Lalu kalau di masjid sudah, kalau ada perbedaan kita serahkan kepada pengurus masjid. Bagaimana nih kita sholat? Kita 22 rakaat, 4 rakaat, kita 11 rakaat, atau 23 rakaat dan seterusnya. Dari kita serahkan kepada pengurus masjid. Nah, pengurus masjid dia melihat bagaimana masukan dari jamaah. Sepakat? Sepakat? Betul nggak? Sepakat. Tentu tidak bisa menenangkan hati semua orang. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti ada yang sepakat, ada yang tidak. Contoh kayak Kang Deddy menentukan siapa pengisi di sini. Pasti ada yang sepakat, ada yang enggak, betul nggak? Betul. Jangan lagi undang ustaz itu. Saya yakin itu. Atau undang lagi ustaz itu kami senangnya. Bisa jadi juga. Itu hal yang biasa. Dan kami juga para ustaz juga jangan baperan. Biasa aja itu. Mungkin di situ masjid kurang ini, ya di masjid lain. Wallahu ta'ala. Sepertinya nggak cukup ini. Ini masih ada siapa penerimanya, waktu mengeluarkannya kapan, bagaimana menunaikannya itu. Mungkin kita bisa masuk di soal jawab.
Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya pending. Sinyalnya buruk. Ada yang mau menambah? Oh ya. Jadi karena ini menyangkut dengan kegiatan hari ini terakhir. Iya. Yang saya tanyakan tadi Ustaz mengatakan membayar zakat itu dibayar ketika kita ingin keluar dari rumah untuk sholat Idul Fitri. Betul. Atau dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, kami sebagai pengurus, ada jamaah atau orang yang bayar zakat kepada kami, misalnya sebelum sholat Id itu membayar kepada kami. Nah, itu untuk membagikan kepada yang berhak itu kapan waktunya? Apakah dia masih setelah sholat nanti kita berikan kepada yang berhak itu masih dianggap zakat atau sedekah? Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tadi maaf belum masuk ke bab itu ya. Ya, ini waktu pengeluaran zakatul fitri tadi. Ini ada babnya ya. Tadi belum masuk kita ya. Ayahanda terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitri itu ada dua macam. Pertama, waktu afdol, waktu utama, yaitu mulai dari terbit fajar Idul Fitri itu nanti Senin. Dari apa? Ya Senin itu ya. Sampai yakni sholat. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang dibolehkan, yakni mubah, yakni sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ada lagi yang pendapat yang ketiga, yakni ulama yang membolehkan 3 hari sebelum Idul Fitri itu. Tanggal berapa kalau 3 hari? Kalau tanggal 30 berarti sekira 27 ya. Ya, 28 ya. Bahkan ini saya harus menjelaskan ini ya. Karena ini fikih. Fikih itu harus, kalau bisa saya pribadi itu menjelaskan pendapat-pendapat yang ada. Walaupun pendapat itu enggak masyhur, enggak dikenal, tapi kita perlu tahu untuk sebagai wacana kita tambahan. Ada ulama yang bahkan berpendapat boleh bayar zakat itu dari awal Ramadan. Ada lagi yang bahkan berpendapat 2 tahun sebelum itu. Berarti bayar zakat 1444 boleh untuk bayar 1446. Tapi ini saya harus jelaskan ya, bukan ini. Tapi pendapat ini kan nggak masyhur, ya ada di kitab-kitab. Tapi saya jelaskan di sini agar ibunda Anda paham bahwa ada yang beberapa. Tapi sepertinya kata para ulama dan saya sendiri cenderung itu sepertinya nggak tepat. Karena apa? Namanya aja zakat fitri, yakni berkaitan dengan hari fitri. Maka yang kita lakukan selama ini sudah benar. Maka insya Allah seperti panitia zakat yang ada di kita dimanapun, seperti di masjid-masjid, maka mereka membuka, kalau di masjid ini seminggu ya, sebelum bahkan 10 hari terakhir, insya Allah itu sudah dimafhumkan. Kalau pendistribut itu kan dari muzaki, dari orang zakat ke panitia, dari panitia ke apa namanya penerimanya kapan, berapa hari Ustaz? Bahkan pagi ini. Betul, itu lebih tepat lagi karena Anda itu sebagai wakil. Ini berarti mengikuti sunnah itu. Kalau hari ini, iya, iya wakil orang ini. Kenapa ada itu? Maksudnya itu supaya tersampaikan secara rata. Kalau mungkin kalau kita bagi-bagi masing-masing, dikhawatirkan nanti satu orang terkasih aja. Makanya itu dibuka lah, bukan amil ya, panitia zakat. Nanti melebar lagi, ada poin-poin apakah panitia dapat apa segala macam. Tapi pertanyaan Ayanda, bagaimana itu kalau orangnya ngasih pas sebelum sholat id paginya itu kan? Nah, kalau bisa dicari mana orang yang miskin saat itu juga, kalau bisa ada. Kalau tidak, ini solusi yang terbaik menurut saya ya. Panitia kenal sama beberapa orang miskin, ya, katakan kepada dia, ijab kabul kepada dia, Pak, misalnya Bapak Budi,
kata Mas Kang Dedi, Pak Budi, nanti kalau ada orang ngasih zakat fitri waktunya sudah mepet, yakni waktu sebelum sholat, tidak sempat lagi, itu punya bapak. Itu saya untuk bapak saya kasih, tapi bapak titip ke saya dulu. Deal? Deal. Ijab kabul, ijab kabul. Nah itu sah. Walaupun nanti ngasihnya sesudah Eid. Paham sampai sini panitia? Itu solusi yang terbaik. Panitia utang dulu, ya. Bukan utang. Hah? Apa? Sekarang pertanyaan saya kalau Tunggu, belum. Kalau itu paham, kalau itu jelas. Yang pertanyaan saya sekarang, Pak, saya bayar zakat fitrah. Kami sebagai panitia Menerima. penerima zakat fitrah, itu kan belum tahu siapa yang akan kita kasih itu nanti. Ya kan sudah saya bilang tadi itu. Bapak cari orang miskin. Siapa tadi Pak Budi? Kan kita tahu siapa yang mau dibasi. Pak Budi tadi itu. Pak Budi. Kan Bapak Budi ini berhak dapat ini. Nanti kalau ada atau sudah bisa diyakinkan, udah pasti ada yang ngasih di sebelum hari raya. Dia pengen dapat waktu yang utama tadi. Itu punya Bapak. Saya serahkan ke Bapak atau 1 orang, 2 orang, Pak Budi, Pak Bulan, Pak Bulan. Itu punya Anda. Tapi dititip dulu di kami. Itu punya Bapak. Sudah deal. Itu udah ijab kabul. Paham? Pertanyaan saya begini, Pak. Kalau tadi kan kita sudah tahu yang mau kita bayar. Kalau nanti Pak ada yang bayar zakat, itu punya Bapak. Kan sekarang gitu. Ya. Nah sekarang katakan ada orang bayar sama saya selaku panitia. Pak, ini saya bayar zakat fitrah. Saya kan belum tahu siapa yang mau saya bayarkan itu. Dibayarkan siapa? Iya. Ya Bapak tentukan. Bapak yang tentukan. Tapi saya belum tahu orangnya. Bukan. Kok belum tahu kan ditentukan. Bapak udah tahu. Dek, Pak, Ayahanda. Maaf. Ayahanda sudah tahu gak siapa warga miskin di sini? Tahu gak? Sudah tahu ya? Tahu. Nah, katakan kepada yang tahu itu siapalah namanya. Pak, nanti kalau ada yang ngasih zakat ke saya, itu saya kasih ke Bapak, tapi dititip dulu di saya. Itu punya Bapak. Nah, nanti kalau ada yang ngasih, itu sudah punya dia karena udah ijab kabul, cuman dititip di panitia zakat. Nah, boleh ngasihnya sesudah kasih. Itu apa? Ya, undangannya apabila jumlah yang bayar hari fitri itu tidak sesuai dengan yang kita janjikan ke yang menerima. Nah, itu Jadi ini kan masih menjalan. Jadi menjadikan hutang dari panitia untuk terhadap orang itu kan. Jadi mereka berharap, saya akan dapat zakat nih. Ya, tahu tidak ada. Nah, jadi itu masalah kuota. bukan. Kalau masalah jumlahnya itu kan relatif. Bisa sama, bisa beda-beda. Nah, khusus pertanyaan Ayahanda tadi, ya kita tidak menjanjikan dia jumlah nominal tertentu. Pak, ini ada, kalau ada atau insya Allah ada orang yang, maaf diam dulu, coba maaf. Kalau ada orang yang dia mau bayar zakat itu mau cari waktu utama, yakni sebelum nih orang sholat, dia menyerahkan kepada kami. Nanti Bapak saya kasih ke Bapak ya, Bapak Budi misalnya, maaf yang Pak Budi nih, saya kasih ke Bapak. Kita sebutkan nilainya berapapun itu punya Bapak, tapi dititip ke Bapak. Ustadz, bukan Pak Budi bayar, ada Pak lain, ya sudah bagi berapa itu. Kalau tidak tentukan saja oleh panitia 1 orang atau 2 orang. Nah, berapa yang didapat oleh panitia, ya kasih ke dia. Cuman kita bilang, Pak, itu punya Bapak, tapi dititip ke kami dulu. Kami ijab kabul sama Bapak. Kami nanti dikasih oleh Om Zaki, nanti kami serahkan ke Bapak, berhubung Bapak atau cari yang mudah, Bapak sholat di tempat kami. Kalau ada yang serahkan, kami serahkan langsung ke Bapak. Itu mungkin
bisa solusi seperti itu. Coba. Jadi Ustaz, yang tahu orang miskin. Nah, kalau begitu, Ini nyambung dari Mas Rod. silakan. Kita kan sehari sebelum sholat itu yang sekitar kita baru tahu sudah dibagi semua nih. Ya, Pas sebelum sholat ada yang bayarnya seorang. ya. Pak titip untuk zakat. Heeh. Nah, apa dikasihkan yang sudah dapat tadi? Boleh, boleh. Boleh, Mas. Nggak harus, Itu pertanyaannya. nggak harus, kan sudah dibilang, nggak harus sama rata. Oke, saya mengerti, paham. Ustadz, kelak ada kecemburuan, paham ya? Mungkin sesama orang miskin tadi, kau dapat berapa? Udah 200, ambu cuma 100. Supaya tidak terjadi fitnah seperti itu, beri amanah kepada penerima tadi. Kau tidak usah ngecek-ngecek, jangan mulut kau ini kaget fitnah. Ini sebab solusi. Kalau tidak, kalau masih juga tidak bisa tidak nahan mulut, masih ngomong, sudah bagi rato. Paham maksud saya? Samurato. Berapa orang miskin di sini? 20 orang Ustaz. Ada zakat fitrah berapa? Bagilah itu, dapat 1000. Kalau jadi paham maksud saya ya? Jadi jumlahnya nggak harus sama. Itu kebijakan. Bisa jadi panitia yang lebih paham. Ini dia miskinian, anaknya 10, laki dah ada, dia jando. Yang ini cuman miskin aja, dia usaha, lakinya ada. Itu mungkin beda. Itulah gunanya panitia zakat. Anda dapat amanah, pahalanya besar, minta pahala dari Allah. Kalau Anda miskin, Anda dapat zakat juga dari situ. Kalau Anda orang kaya, pertama Anda harus ikhlas. Saya ini bantu saja zakat, saya nggak minta pahala. Kalau minta juga sudah, kita cari donatur. Nih panitia zakat nih butuh donatur, atau ambil dari uang kas masjid. Itu solusi dari tetek bengek perselisihan. Jangankan di kami di grup Ustadz juga ribut juga masalah itu. Ini panitia ambil atau ini karena saya ditanya ya. Tapi paham ayanda? Tadi jawaban ayanda tepat sekali itu. Karena Kang Dedi dia tanggung jawab. Dia yang bisa memahami. Mana itu? Tolong kasih ambil kanda. Agak asik. Kan paham ya? Sebelum sholat ada seorang walaf, dia berzakat. Apa? Dia berzakat, ada fitrah dengan dia. Nah, apakah boleh itu fitrahnya itu kita kasihkan dengan dia karena dia walaf? Boleh. Kalau dia miskin, tapi dia mualaf juga boleh karena untuk menarik hati dia. Untuk yang menerima, ada juga yang menerima itu bukan untuk makan, untuk rokok. Boleh. Ya, mudah-mudahan dia dikasih itu berhenti dari. Kalau perlu kasih amanah oleh panitia zakat. Kau jangan beli rokok ya, itu amanah. Itu gampang itu. Tapi saya ingatkan, ini bagus nih, saya jadi teringat. Ibunda perhatikan, kalau ada yang melahirkan sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka keluarkan zakat dia. Misalnya saya lahir anak saya kasih nama Fitriani. Ada dia lahir. Kapan lahirnya? Karena sebelum ini. Bayar tak? Bayar. Nah itulah gunanya tadi itu. Termasuk itu tadi, yakni kalau ada orang bayar mendadak atau dia ingin dapat waktu utama. Tahu-tahu anaknya lahir sesudah subuh Idul Fitri. Nah itu solusinya. Jadi saya ingatkan kepada pengurus atau panitia zakat Masjid Al-Mujahidin, carilah orang miskin tadi yang bikin akad perjanjian. Kalau ada orang yang bayar untuk kau dititip di kami.
Ah itu setiap tahun seperti itu, gak apa-apa. Atau yang terbaik kau sholat di masjid, kelak. Kau sholat di masjid, kelak. Kalau ada langsung kasih kau. Ah itu yang lebih baik. Iyo. Bagi yang ada ya. Nah itu. Kang Dedia, mudah-mudahan ini jadi solusi dan kita gak usah lagi. Insya Allah kalau kita dengan hati yang tenang ingin dapat pahala dari Allah, karena ini hal setiap tahun. Setiap tahun harusnya kita makin paham dan tidak lagi jadi polemik, perdebatan sana sini. Hal sebenarnya solusi yang ada. Mudah. Tinggal kita bertanya para ulama bagaimana. Ibunda ada, Ibunda? Terjawab ya Ibunda ya. Jadi ingat Ibunda, kalau ada keluarga kita yang melahirkan subuh Idul Fitri sebelum, nah itu cepat dikeluarkan itu, boleh. Dak keburu lagi Ustadz, ya kalau dak keburu lagi lah detik-detik terakhir ya sudah, insya Allah itu dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Ayahanda dan ibunda sekalian, pengurus dan jamaah rahimakumullah, ini adalah subuh terakhir di tahun Ramadan 1446 Hijriah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan saya selama mengisi di bulan Ramadan di masjid ini. Semoga Allah mengampunkan saya dan ayahanda ibunda memaafkan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, ibadah tilawah Quran kita, sedekah kita, zakat kita, dan Allah masukkan kita ke surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.